Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Riana Kusuma. Saya guru bahasa Indonesia dari SMP 5 Cisompet, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023, jurusan Bahasa Indonesia IP Garut. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7A SMPN 5 Cisompet dengan materi teks fabel. Lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Saya mohon masukan dan sarannya supaya pembelajaran ini lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Untuk pelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Siap. Berdoa mulai. Baiklah, Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ayu ada Ayu? Asri, Ajam, Amira, Bunga. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks fabel atau cerita fabel yang berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya. Kemarin ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Kita mempelajari tentang apa? Fiksi dan non-fiksi. Dan non-fiksi. Fiksi. Nah, dari pelajaran fiksi dan non-fiksi kemarin itu kita berlanjut ke teks berikutnya adalah teks fabel, di mana teks fabel itu adalah menceritakan tentang hewan tapi berperilaku seperti manusia. Dalam tujuan pelajaran ini dipelajari adalah tujuan pembelajarannya adalah Peserta didik akan mengkaji buku pada teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. terus yang keduanya Peserta didik dapat menemukan unsur intrinsik pada cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. dari tujuan pembelajaran ini, maka kalian itu nanti bisa menentukan ciri-ciri umumnya dari teks fabel dan legenda. Terus yang keduanya, kalian harus mengetahui intrinsik dan ekstrinsik daripada fabel dan legenda. Terus yang berikutnya, pengertian teks fabel dan Legenda. teks fabel adalah Salah satu cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Nah, teks fabel itu adalah sebuah cerita
utamanya adalah hewan, tapi berperilaku seperti manusia. Mereka punya pikiran, punya keinginan dan lain sebagainya. Sama seperti kita manusia. Di cerita ini mungkin nanti ada cerita yang akan ditayangkan dan kalian nanti bisa mengetahui ciri-ciri umumnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, legenda adalah Sejarah yang berhubungan dengan suatu peristiwa, sekiranya memiliki unsur sejarah. Menariknya, tokoh dalam legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal-hal gaib. legenda itu tadi disebutkan di sana adalah sebuah cerita tentang sebuah tempat atau sejarah sebuah tempat yang memiliki hal gaib. Ya, salah satu contoh misalkan ada si Tuba Gendit yang di sananya ada diceritakan ada seorang Gendit ya, seorang janda yang pelit. Diibaratkan dia itu orang yang punya kekayaan yang banyak dan keajaibannya diceritakan di sana adalah sebuah tongkat yang ditancapkan ketika di lalu keluar air. Kalau dipikir secara nalar itu tidak mungkin, tapi hal yang mungkin disebut keajaibannya di sana. Gitu kan? Kalau teks fabel bisa ada yang disebut dengan lutung kasarung, gitu kan? Lutung kasarung itu ataupun ada nanti saya berikan ada semut dan belalang. Terus lanjut ciri-ciri ciri-ciri fabel yang pertama tokoh utamanya itu binatang. Dan kalau ketika kalian melihat atau mendengar dongeng yang tokohnya adalah binatang, pasti kalian harus langsung bisa menebak bahwa ini dongeng fabel. Terus yang kedua, Watak tokoh seperti manusia. watak tokohnya seperti manusia. Misalkan di sana tadi saya sebutkan ada semut dan belalang ataupun ada cerita lutung kasarung. Lutung kasarung di sana adalah seekor monyet, seekor lutung yang berperilaku seperti manusia dan dia itu punya keinginan juga seperti manusia. Ya, itu adalah contoh teks fabel, ciri-ciri teks fabel. Yang ketiga, Cerita diambil dari kehidupan manusia. jadi ceritanya diambil daripada kehidupan manusia di sana adalah terus berinteraksinya dengan manusia meskipun dia itu binatang. Ya, semut dengan belalang seperti bercerita, seperti dia itu bercanda dan lain sebagainya. Seperti kita saja seperti manusia. Padahal di ceritanya itu terdapat terlihat mereka itu binatang. Ya, mereka itu binatang tapi berbicara dan lain sebagainya. Terus yang keempat, Waktu dan suasana. ada latar tempat. Adakah yang masih ingat apa yang disebut dengan latar tempat? Latar tempat itu apa? Latar tempat. Tempat kejadian cerita itu terjadi. Terus ada waktu. Waktu itu seperti apa? Pagi, siang, sore, di mana cerita itu terjadi. Terus yang ke suasana. Suasana itu apa? Suasana. Di
pertemuan kemarin ada latar suasana seperti apa? Hah? Situasi, hati, atau perasaan pengaruh. Jadi suasana itu senang, sedih, gembira, marah dan lain sebagainya. Yang dituangkan ke dalam sebuah cerita. Ciri-ciri bagaimana? Satu. Tokoh cerita memiliki kesaktian. Tokohnya memiliki kesaktian. Kita pernah dengar ada yang namanya tokoh yang tadi ini. Salah satu contoh misalkan ada si Tuba Gendir yang di sananya ada diceritakan ada seorang Gendir yang seorang janda yang pelit ya. Diibaratkan dia itu orang yang punya kekayaan yang banyak dan keajaibannya diceritakan di sana adalah sebuah tongkat yang ditancapkan ketika lalu keluar air. Kalau dipikir secara nalar itu tidak mungkin, tapi hal yang mungkin disebut keajaibannya di sana. Gitu kan? Kalau teks fabel bisa ada yang disebut dengan lutung kasarung, gitu kan? Lutung kasarung itu ataupun ada nanti saya berikan ada semut dan belalang. Lanjut, ciri-ciri fabel yang pertama. Tokoh utamanya itu binatang. Dari kalau ketika kalian melihat atau mendengar dongeng yang tokohnya adalah binatang, pasti kalian harus langsung bisa menebak bahwa ini dongeng fabel. Terus yang kedua, watak tokohnya seperti manusia. Misalkan di sana tadi saya sebutkan ada semut dan belalang ataupun ada cerita lutung kasarung. Lutung kasarung di sana adalah seekor monyet, seekor lutung yang berperilaku seperti manusia dan dia itu punya keinginan juga seperti manusia. Ya, itu adalah contoh teks fabel, ciri-ciri teks fabel. Yang ketiga, jadi ceritanya diambil daripada kehidupan manusia di sana adalah terus berinteraksinya dengan manusia meskipun dia itu binatang. Ya, semut dengan belalang seperti bercerita, seperti dia itu bercanda dan lain sebagainya. Seperti kita saja seperti manusia. Padahal di ceritanya itu terdapat terlihat mereka itu binatang. Ya, mereka itu binatang tapi berbicara dan lain sebagainya. Terus yang keempat, ada latar tempat. Adakah yang masih ingat apa yang disebut dengan latar tempat? Latar tempat itu apa? Latar tempat. Tempat kejadian cerita itu terjadi. Terus ada waktu itu seperti apa? Pagi, siang, sore, di mana cerita itu terjadi. Terus yang ke suasana. Suasana itu apa? Suasana. Di pertemuan kemarin ada latar suasana itu seperti apa? Hah?
situasi hati atau perasaan pengarang. Jadi suasana itu senang, sedih, gembira, marah dan lain sebagainya. Yang dituangkan ke dalam sebuah cerita. Ciri-ciri berbeda. Satu, Tokoh cerita memiliki kesaktian. tokohnya memiliki kesaktian. Kita pernah dengar ada yang namanya ada tokoh yang tadi nyindir, terus apalagi Tangkuban Perahu, ya Tangkuban Perahu. Jadi tokohnya itu memiliki kesaktian yang lebih daripada manusia biasa. Contoh Tangkuban Perahu misalkan, seorang sangkuriang, dia sangkuriang kan? Sangkuriang menendang sebuah perahu dan terbalik menjadi gunung. Ataupun sangkuriang bisa membuat sebuah bendungan dalam satu malam. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang. Sekarang Bapak minta kalian dibagi 5 kelompok. 5 kelompok. Silakan kalian berkumpul dibagi menjadi 5 kelompok. Laki-lakinya ada berapa seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Mau 5 kelompok mau 4? 4. Siap, so. Udah satu baris ini? Siap. Silakan kalian boleh berunding dengan teman kalian. Nanti saya berikan tugasnya. Silakan tinggal kalian itu tempat duduknya disatukan. Bapak bagikan APD-nya. Selain daripada bacaan ini, nanti kita putar video tentang teks fabel. Nanti kalian isi, setelah kalian baca nanti isi di belakangnya ada nomor 1 contohnya tentang ciri-ciri umum teks fabel. Tadi Bapak sebutkan ciri umum teks fabel itu adalah seekor binatang yang mempunyai watak seperti manusia. Nah, kalian cari lagi yang lainnya, silakan baca dulu teksnya, teks fabelnya baca dulu. Nanti setelah kalian baca, tinggal kalian isi. Kita harus menikmati hidup. Wajahnya pada saat jawabnya sempat meletakkan bahan makanan yang banyak. Aku sedang mengeluarkan makanan sebagai nasi sedikit namun tidak melakukannya. Iya, Bu. Silakan isi dulu, baca dulu, terus isi tugasnya. Baca dulu, isi tugasnya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu tinggal tutupkan. Kelompok 4
4. Berarti ini yang kelompok 3 ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Baca dulu teksnya. Baca dulu teksnya. Nah, setelah kamu baca nanti isi tugasnya. Ya, baca dulu. Jadi tugas yang ada di sana itu jawabannya ada di teks. Baca dulu. Teksnya mana teksnya? Baca dulu teksnya. Setelah kamu baca teksnya, kamu cari jawabannya di sini. Tadi contohnya tadi mudah, langsung diisi tugasnya. Dan toksnya tadi kena tugasnya nanti dikumpulkan, dipresentasikan, terus dikumpulkan ya, dan dipresentasikan nanti ke depan. Ini kelompok 2 sudah selesai. Di samping kalian membaca teks yang ada di sana, coba saya juga akan mencoba memutar video tentang dongeng ini. Coba kalian perhatikan untuk membantu kalian mengisi. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya belalang berhenti bernyanyi. Dia berdiri tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makan. Suatu pagi, saat semut bangun,
Mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan marin yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauzia, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menentukan ciri umum semut dan belalang. Menentukan ciri umum apa saja yang ditemukan pada cerita tersebut. 1. Tokoh utama binatang, semut dan belalang. 2. Watak tokoh seperti manusia, yaitu terlihat pada karakter semut dan belalang. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral, kadang-kadang ditulis dalam cerita. Menentukan unsur intrinsik yang terjadi pada cerita tersebut. 1. Tema pekerjaan yang rajin dan pemalas, dan jangan bermalas-malasan dan selalu bersiap-siap menghadapi hal yang akan terjadi. 2. Tokoh dan watak. 1. Watak semut, rajin, baik hati, dan pekerja keras. Watak belalang, pemalas dan hanya ingin bersenang-senang saja, selalu mengejek semut. 3. Alur. Jenisnya alur maju, tahapan alur, orientasi. Ceritanya dimulai dari belalang yang kerjanya hanya bersenang-senang saja saat musim panas. 2. Komplikasi. Hingga pada waktunya musim dingin tiba, ia pun menjadi kebingungan karena tak punya bahan persediaan. 3. Resolusi. Ia pun akhirnya minta bantuan sedikit makanan pada semut yang rajin. 4. Latar. 1. Tempat. Di sebuah hutan dan rumah milik semut. Waktu di musim panas, semi, salju, dan gugur. 3. Suasana. Menyenangkan, bingung, gelisah, sedih, gembira, dan dingin. Yang terakhir, amanat. 1. Jangan menjadi pemalas seperti belalang. 2. Persiapan segala sesuatu jika itu bisa dipersiapkan. 3. Menolong orang yang bisa membutuhkan bantuan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, ya. Kelompok 3, terus kelompok mana lagi? Kelompok 4. Kelompok 4. Coba nanti kelompok 3 dan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Duyani. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tentukanlah ciri umum apa saja
mungkin kalian merasa paham apa yang tadi saya berikan atau saya paparkan tadi, kalian sudah bisa memahaminya? Bisa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Setelah tadi teman kalian presentasi di depan, berarti semuanya bisa memahami apa yang disampaikan untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita bacakan alhamdulillah. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita bacakan alhamdulillah dan pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini oleh ketua kelas. Duduk siap. Doa mulai.